Episode 49. Setelah selesai melakukan sesi foto, dan penyerahan mahar mas kawin, juga kotak-kotak seserahan. Angga dan Sylvia duduk di kursi pelaminan minimalis yang sudah disediakan. Sylvia sempat bingung karena sebelumnya kursi pelaminan itu tidak ada. Angga dan Sylvia menyalami para tamu undangan, para tamu mengucapkan selamat pada mereka. Sedangkan Safira yang semula digendong Angga karena mengantuk sudah ditidurkan di kamar Sylvia. Selanjutnya para tamu undangan langsung mencicipi berbagai macam hidangan yang sudah disediakan. Angga dan Sylvia saling canggung duduk berdua di kursi pelaminan, mereka belum saling bicara satu sama lain. Mereka berdua hanya saling melirik dan menatap saja karena masih canggung, apalagi Sylvia masih merasa malu. Karena tadi sempat memarahi Angga gara-gara tidak memberitahunya soal akad nikah malam ini. Padahal di dalam hati mereka masing-masing, mereka berdua begitu saling mengagumi satu sama lain. Melihat penampilan mereka satu sama lain yang begitu cantik dan tampan. "Via, kamu cantik sekali," batin Angga mengagumi kecantikan Sylvia. "Mas Angga, tampan sekali. Pasti orang gak akan menyangka kalau Mas seorang duda dan sudah mempunyai anak," batin Sylvia mengagumi ketampanan Angga. Lama-kelamaan Angga yang tak tahan saling diam akhirnya memulai bicara. Angga memulai bicara saat Sylvia datang kembali duduk di kursi pelaminan. Setelah Sylvia membawakan minum dan sepiring makanan untuk Angga. "Sylvia, kamu cantik sekali malam ini, kamu benar-benar sangat berbeda. Apalagi dengan kamu menggunakan hijab," ucap Angga memuji kecantikan Sylvia. Petik 2. Mas Angga berlebihan, aku cantik seperti ini karena polesan mua, yang Mas Angga pilih, terus ini juga berkat baju rancangan Anggita yang membuat tampilanku berbeda. "Udah Mas, gak usah bahas itu, mendingan Mas Angga sekarang makan. Ini udah aku bawain," jawab Sylvia dengan nada datarnya sembari menyodorkan piring berisi makanan pada Angga. Terima kasih Via, saya masih tak menyangka sekarang kamu sudah sah menjadi istri saya, juga sekaligus ibu untuk Safira. Saya seperti mimpi tak menyangka akan secepat ini Allah menyatukan kita, saya sangat beruntung sekali bisa mendapatkanmu Via, ucap Angga pada Sylvia. "Iya Mas, udah dulu bicaranya, mending sekarang Mas Angga makan dulu makanannya, nanti jadi gak enak kalau keburu dingin," ucap Sylvia tak mau menjawab ungkapan hati Angga yang bahagia mendapatkannya. "Kenapa Via, kamu masih kesal ya sama saya, terus kamu gak suka dengan semua ini, karena saya persiapkan semua ini tanpa persetujuan kamu," tanya Angga pada Sylvia. Karena Sylvia cuek tidak merespon ungkapan bahagia Angga telah sah menjadi suami Sylvia. "Sudahlah Mas, gak usah bahas lagi itu, percuma aku mau kesel juga, aku gak bisa berbuat apa-apa, semuanya sudah terjadi. Sekarang tinggal disyukuri dan ijalani saja, aku yakin ini sudah kuasa Allah buat aku," jawab Sylvia masih dengan wajah datarnya. "Via, sepertinya kamu gak suka ya dengan semua ini, padahal kan sama saja, mau ijab kabul sekarang dan minggu depan. Kita sama-sama akan sah menjadi suami istri," tanya Angga lagi karena melihat wajah Sylvia yang masih saja datar seperti tidak bahagia dengan apa yang sudah terjadi malam ini. "Bukan begitu Mas, aku senang sekali malam ini gak akan terlupakan dalam hidupku, di mana ini adalah malam yang sangat bersejarah buat aku. Aku harap ini sekali seumur hidupku." "Sudahlah Mas, gak usah dibahas terus, mendingan Mas Angga sekarang makan, nanti keburu malam gak bagus buat kesehatan," jawab Sylvia berusaha menjawab pertanyaan Angga. "Kamu sendiri, kenapa gak makan?" tanya Angga memulai makan makanan yang dibawakan Sylvia. "Aku gak lapar, tadi sore aku sudah makan Mas," jawab Sylvia singkat. Sylvia kemudian bangkit dari kursi pelaminan. Sylvia berniat ingin pergi ke dalam rumah dengan alasan ingin melihat Safira yang tidur di kamarnya. Kamu mau kemana? Temani saya makan dulu, nanti kita ke dalam bersama," pinta Angga saat Sylvia akan meninggalkannya.
Aku mau lihat Safira dulu Mas, kasihan takut terbangun, jawab Sylvia. Lia nanti sama saya bareng, masa kamu tega tinggalin suami kamu sendirian makan di kursi pelaminan, ucap Angga ingin menahan Sylvia. Lia aku tungguin Mas makan ucap Sylvia datar. Sylvia pun akhirnya menuruti perintah Angga, agar tetap duduk di samping Angga, menunggu Angga makan. Tak lama Anggita datang menghampiri mereka, karena tadi Anggita sibuk menerima telepon dari klien, jadi Anggita belum sempat mengucapkan selamat pada Angga dan Sylvia. Selamat ya, Kak Angga dan Kak Via, semoga kalian menjadi keluarga sakinah, mawadah warohmah dan segera dapat titipan adik untuk Safira ya hehehe, ucap Anggita memeluk Sylvia. Sedangkan Angga asyik makan sembari menatap Sylvia dan sang adik berbincang. Lia sama-sama Git, semoga kamu juga segera menyusul, jawab Sylvia tersenyum dan Angga hanya memperhatikan istri dan adiknya itu. Iya doakan ya Kak, semoga aku ketemu yang cocok. Iya ini Gita mau kasih tiket hotel dari Papi buat Kak Angga dan Kak Via menginap malam ini. Ini hotel tempat kita tadi check-in, katanya Papi sudah spesial pesankan kamar ini untuk pasangan pengantin baru hehehe, ucap Anggita menggoda Sylvia dan Angga hanya menyimak karena ia sudah tahu mengenai tiket hotel dari Papi Agung. Tapi ini sudah malam Git, biar menginap di sini saja ya Mas, tanya Sylvia pada Angga. Lia terserah kamu saja, tapi semua baju saya masih di hotel. Kalau kamu gak keberatan kita istirahat di hotel saja malam ini gak enak sama Papi kalau kita gak pakai tiket hotelnya, jawab Angga setelah menyelesaikan makannya. Lia juga sih, gak enak sama Papi, ya sudah terserah Mas Angga deh, Via ikut saja, ucap Sylvia terpaksa setuju, karena tak mungkin pengantin baru tidur terpisah dan tidak enak dengan Papi Agung mertuanya. Dari arah kamar Sylvia, terdengar suara Safira menangis cukup kencang memanggil-manggil Sylvia. Sylvia dan Anggita yang mendengar langsung berjalan ke kamar Sylvia di mana Safira tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 22, para tamu yang hadir sudah meninggalkan kediaman orang tua Sylvia. Di sana tinggal keluarga Angga dan keluarga besar Sylvia yang masih asyik bercengkrama. Apalagi Papi Agung dan Mami Anggi sangat betah merasakan suasana pedesaan di sini. Sehingga mereka berniat ingin menginap saja katanya. Niatan keluarga besan untuk menginap disambut senang oleh Pak Yadi dan Bu Sumi. Pak Yadi dan Bu Sumi sangat senang dan bersyukur Sylvia mendapatkan jodoh dan mertua yang sangat baik. Dan sangat ramah padahal mereka dari keluarga terpandang sedangkan keluarga Sylvia hanya orang biasa. Angga pun ikut bercengkrama dengan semua keluarga, karena ditinggal Sylvia ke kamarnya untuk melihat Safira yang terbangun. Angga sebenarnya ingin menyusul Sylvia ke kamarnya, namun merasa tak enak karena di sana juga ada Anggita yang ikut menyusul Sylvia. Ini pengantin baru kok masih di sini saja, Papi kira sudah ke hotel. Papi kan sudah pesankan kamar untuk kalian, tanya Papi Agung saat menyadari Angga sang putra ada di sana. Lia Pi, ini Angga bersiap ke sana, Angga lagi tunggu Sylvia dan Anggita sekalian ke sana, Papi sama Mami masih mau di sini, jawab Angga balik bertanya pada orang tuanya. Papi sama Maumimu masih betah di sini ga? Nanti saja kami menyusul ke hotel, jawab sang Papi. Tak lama Anggita dan Sylvia datang, Sylvia menggendong Safira yang merajuk karena bangun dari tidur tidak ada orang di sampingnya. Sylvia dan Anggita berjalan menuju keluarga besar mereka. Yang masih asyik berkumpul, Sylvia dan Anggita pun pamit untuk bermalam di hotel. Setelah pamit, mereka pun akhirnya berangkat menuju hotel. Mereka diantar Pak Mardi supir pribadi Angga. Anggita sengaja duduk di depan di samping Pak Mardi, agar Sylvia dan Angga juga Safira duduk bersama di kursi belakang. Selama di perjalanan Angga terus saja menatap intens ke arah Sylvia, namun Sylvia yang ditatap, pura-pura tak melihat malah terus mengajak ngobrol Safira di pangkuannya. Setelah menempuh waktu 20 menit mereka akhirnya sampai di hotel. Anggita keluar duluan dari mobil,
Anggita bergegas menuju meja resepsionis untuk menukar tiket hotel, agar Angga dan Sylvia bisa langsung menuju kamar mereka. "Kak, ini nomor kamarnya. Yang ada di belakang itu kartu aksesnya," ucap Anggita pada Sylvia, karena Angga sedang menggendong Safira. Setelah selesai Anggita memberikan kartu akses kamar hotel pada Sylvia, Anggita berinisiatif mengajak Safira untuk tidur bersamanya. Namun saat diajak oleh Anggita, Safira menangis tidak mau, karena ingin tidur bersama Sylvia. "Vira mau tidurnya sama Momi, Vira kangen sama Momi," ucap Safira di gendongan Angga. "Sudah git biarin, Vira biar tidur sama aku dan Mas Angga, kasihan daripada nanti terus menangis." "Toh aku juga kangen, sudah 2 hari tidak bertemu Safira," ucap Sylvia yang juga tak mau berpisah dari Safira. Apalagi malam ini ia akan satu tempat tidur dengan Angga. "Oke baiklah, semoga Safira tak mengganggu malam pengantin kalian," ucap Anggita pelan agar tak didengar oleh Safira, dan Anggita pamit duluan masuk ke kamar hotelnya. Saat mereka sudah sampai di lantai di mana letak kamar mereka check-in tadi pagi, Angga mengajak Sylvia mampir dulu ke kamar hotel Angga sebelumnya, untuk mengambil baju Angga dan juga kebutuhan Safira. Setelah itu mereka langsung memasuki lift kembali karena kamar yang dipesan Papi Agung berbeda lantai dengan kamar hotel Angga sebelumnya. Mereka keluar dari lift, saat mereka sampai di lantai yang kini berada kamar pengantin mereka yang dipesan Papi Agung. Angga membuka kunci aksesnya, setelah terbuka mereka masuk ke dalam kamar pengantin, yang ternyata sudah dihiasi bunga mawar merah dan 2 handuk yang dibentuk angsa. Ditambah banyak balon yang berterbangan di langit-langit kamar tepat di atas tempat tidur dengan bertuliskan Happy Wedding. Sylvia bengong, sekaligus kagum menatap kamar pengantin yang dipesan papi mertuanya. Begitu indah dihiasi dengan bunga mawar merah yang segar ditambah lebar dan luas kamar hotel yang Papi Agung pesan. Membuat Sylvia takjub karena kamar hotelnya begitu luas dan lengkap seperti apartemen. Angga tersenyum sinis, begitu melihat kamar yang dipesan sang papi saat menaruh Safira di tempat tidur. Tapi apa mau dikata malam pengantinnya tidak akan semulus seperti yang dibayangkan Angga, karena kehadiran sang putri Safira yang ikut tidur dengannya dan Sylvia. Membuat Angga tak akan bisa berbuat apa-apa. Angga menghela nafas dan menghembuskannya, saat Angga berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri agar lebih segar. "Kenapa Mas, lelah sekali ya?" tanya Sylvia mendengar helaan nafas Angga. "Tidak Via, saya tidak apa-apa, yang ada saya malam ini sangat bersemangat sekali. Karena malam ini saya akan satu ranjang denganmu," goda Angga pada Sylvia. Sylvia tersenyum malu langsung menghindar menuju Safira yang sedang duduk di atas tempat tidur. Safira tengah antusias melihat balon-balon yang terbang di langit-langit kamar. "Momi, Vira mau balonnya," pinta Safira saat Sylvia mendekatinya. "Lia sayang, nanti Momi minta ambilin sama Papa, sekarang Papa sedang mandi dulu," jawab Sylvia menduduki badannya di kasur di mana Safira bermain. "Sekarang, Safira sambil menunggu Papa mengambilkan balon, mending nonton di YouTube doa-doa pendek sehari-hari, sini Momi carikan," ucap Sylvia. "Oke Momi," jawab Safira yang langsung mencari posisi ternyamannya untuk menonton. Setelah 15 menit Angga keluar dari kamar mandi, Angga keluar dengan hanya menggunakan handuk di pinggangnya. Ditambah dengan rambut yang masih basah masih meneteskan air, juga memperlihatkan dada bidang dan bahu lebarnya. "Ah Mas, kenapa gak pakai baju sih?" teriak Sylvia saat melihat Angga yang hanya memakai handuk saja. Untung saja teriakan Sylvia tak terdengar oleh Safira yang sedang asyik mengikuti bernyanyi doa-doa iPad kesayangannya. "Kamu kenapa Sylvia? Bikin saya kaget saja, memangnya kenapa saya hanya memakai handuk saja, toh kita sudah resmi menjadi suami istri jadi tidak apa-apa," ucap Angga sambil mengeringkan rambutnya yang basah. "Iya sih Mas, tapi,
Via kan belum terbiasa jadi kaget saat melihat Mas Angga gak pakai pakaian, ucap Sylvia gugup melihat Angga yang bertelanjang dada di depan matanya, ini adalah untuk pertama kalinya. Via, mulai dari sekarang kamu sudah harus terbiasa, melihatku seperti ini, yang kamu lihat ini semua sudah jadi milikmu jadi tidak membuat dosa yang ada kamu mendapat pahala, ucap Angga menggoda Sylvia. Sylvia yang digoda malah lari menuju kamar mandi untuk menghindari godaan Angga. Sylvia membersihkan diri dari semua perintilan baju kebaya pengantin dan make up-nya. Setelah di kamar mandi, Sally membuka pintu kamar mandi untuk memanggil Angga. Sylvia lupa mau minta tolong pada Angga agar mengambilkan balon untuk Safira. Mas Angga, teriak Sylvia dari kamar mandi. Lia, ada apa Via? Kenapa kamu perlu bantuan? Jawab Angga saat menghampiri Sylvia.